Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukmu awradi tariqatina tijaniyatil lazimatil wujubul aini ala kulli manil tazamaha minal muslimina wal muslimat bin nazari wa ahadallah ala tamassuki biha ilal mamati. Wa hukmu awradi tariqatina tijaniyatil lazimati, hukum wirid-wirid tariqah tijaniyah yang lazim, yang ditetapkan. Al-wujubul aini adalah wajib aini. Jadi wajib aini sama seperti fardu ain, wajib per orang. Ala kulli manil tazamaha minal muslimina wal muslimat, atas setiap orang yang sudah ditetapkannya, ya, sudah ditetapkannya dari kaum muslimin dan muslimat, bin nazari, dengan nazar, ya, berjanji akan melaksanakan, ya, wirid-wirid thariqah tijani, berjanji. Wa ahadallaha ala tamassuki biha ilal mamati, dan dia berjanji juga kepada Allah atas berpegang dengan wirid itu sampai mati. Jadi penyebab kewajibannya karena, ya, berjanji dengan ikrar gitu kan, baiat atau talqin, harus dilaksanakannya sampai mati. Fala yu'tal awradul mazkuratu illa limanil tazamaha bihadza syarti hayatahu, maka tiada diberikan wirid-wirid yang tersebut melainkan kepada orang yang sudah ditetapkannya dengan syarat-syarat selama hidupnya. Wa yusabu 'alaiha sawabul wajibi li'annaha sharat fardhom bin nazari wal iltizami, dan akan diberi pahala atasnya dengan pahala, ya, yang wajib. Jadi pahalanya mendapatkan itu pahala yang wajib. Alasannya karena telah menjadi fardu dengan sebab nazar dan iltizam, ya, penetapan, ya, dengan bahasa, thariqahnya dengan ditalqin gitu kan. Itu dengan sebab nazar dan iltizam, ditalqin, mengadakan baiat, perjanjian antara seorang dengan muqaddamnya. Jadi hukumnya wajib, pahalanya juga pahala wajib. Wa ya'samu ala tarkiha min ghairi udhri syar'iyyin, dan berdosa atas meninggalkannya, meninggalkan wirid-wirid tersebut jadi berdosa, tanpa uzur syariat. Jadi kalau nggak ada uzur dari syariat, itu berdosa, kecuali dapat uzur, ya, seperti sakit, ya, dan lain-lain, nanti akan dibahas. Walikullim minal wirdaini waqtani ikhtiyariyun wa daruriyun, dan bagi setiap, ya, dua wirid itu ada punya dua waktu, yaitu waktu ikhtiyari dan waktu daruri. Jadi dua wirid, ya, pagi dan sore, yang disebut wirid lazim, nah itu punya dua waktu, yang disebut waktu ikhtiyari dan waktu daruri. Fa ammal waktul ikhtiyari liwirdis sobahi, maka adapun waktu yang ikhtiar pada wirid yang sobah, lazim, ya, kemudian di situ bahasanya sobah pagi. Payakuna mimba di sholati subhi ila duhal a'la, maka adalah waktunya itu dari sesudah subuh, sholat subuh, dari sesudah sholat subuh sampai waktu duha yang tinggi, ya, sekitar jam 10 lah gitu kan, jam 9 ke atas.
Nah itu yang namanya ikhtiari. Sehingga dengan ikhtiari ini ya dia mendapat nilai tambah gitu kan, nilai tambah. Karena ini waktu pilihan. Wad daruri lahu minad duhal a'la ila ghurubi syamsi. Dan waktu daruri itu baginya dari mulai duha yang tinggi ya jam 10-an sampai terbenam matahari, itu waktu daruri itu. Wa huwa liman lahu syughlun an dzikril wirdi fil waqtil ikhtiyari. Dan dia itu bagi orang yang punya kesibukan, waktu pagi nggak bisa dikerjain, akhirnya yang ngerjainnya pada zuhur atau sebelum zuhur lewat waktu duha. Nah, dengan alasan karena ada kesibukan, ada pekerjaan. Nah ini bagi orang yang ya punya kesibukan ya dibolehkan mengerjakan ya wirid pagi di waktu doruri, yaitu pada sholat duha yang tinggi sekitar jam ya 10-an sampai terbenam matahari. An zikril wirdi fil waqtil ihtiyari, daripada melakukan zikir pada waktu ihtiyari. Karena nggak bisa melakukan waktu wirid yang ikhtiari waktunya, nah, akhirnya sampai ya melewati itu doruri. Wa yasiru qada'an bi ghurubi syamsi, dan akan menjadi kodok dengan sebab terbenamnya matahari. Kalau sampai ya dia melewati waktu maghrib, nah jatuhnya kodok. Jadi maksud kodok di sini ya pagi dianggap belum mengerjain, akhirnya udah masuk waktu sore. Nah sore dikerjain jadi 2 kali itu, 2 kali. Ya, lazim sore dan lazim pagi. Kalau masih ba'da asar ya tetap dikerjainnya pagi dulu gitu kan, baru waktu sore. Tapi kalau dia masuk maghrib ya maghrib dulu yang punya waktu kan, sore dulu, kemudian baru yang pagi. Wa yajuzu taqdimuhu lailan bila uzrin, dan ya dibolehkan takdim mendahulukan waktu yang malam, mendahulukan pada waktu malam bila uzrin, tanpa uzur. Walaupun nggak ada uzur boleh ya dinaikin waktu pagi, dinaikin ke waktu malam. Waktu pagi dinaikin waktu malam. Wa huwa aula min zikrihi bin nahari lima dzukira fil ifadatil ahmadiyati min qauli syekh radhiyallahu an. Dan dia itu ya lebih utama kalau seperti dinaikin waktu pagi nih ya pada subuh, dinaikin sebelum subuh gitu kan. Nah, berarti kan keadaannya di malam hari itu. Nah itu lebih utama daripada zikirnya ya di siang hari. Daripada kita masuk waktu doruri, nah mendingan kita naikin aja ya sebelum subuh gitu kan. Namanya takdim. Jadi tambahannya niatnya ada takdim gitu ya. Sobahan takdiman gitu kan, takdim. Karena tersebut ya di dalam kitab Ifadatul Ahmadiyah dari perkataan Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani, zikrul wirdi bil laili bi khamsami'atin min zikrin nahari. Zikir ya wirid di malam hari, ya zikir wirid di malam hari itu mendapat tambahan 500 daripada zikir pada siang hari. Nah, daripada kita ngerjain waktu doruri ya waktu ikhtiari nggak bisa, sibuk gitu kan. Nah mendingan kita naikin sebelum subuh, mendapat nilai tambah 500. Nah batasan untuk dibolehkan takdim ialah wa awwalu waqti takdimi mim ba'di sholatil isya'i
awal waktunya takdim dari sesudah sholat isya. Nah ukurannya dari sesudah sholat isya itu dengan ukuran biqadri ma yaqra'ul qari'u khamsata ahzabin minal Qur'anil azim. Dengan ukuran ya, orang yang membaca Quran itu ukurannya 5 hizib daripada Quran. Kalau dia pada isya nih, dia baca Quran gitu kan sampai 5 hizib gitu kan. Ya sekitar jam 10-an lah gitu kan, 10 malam. Wa yanamun nasu, dan pada saat itu manusia udah mulai tidur. Ya, karena jam 10 ya sangat sedikit yang masih melek kan, kebanyakan udah tidur. Wa yastamiru waqtak takdimi ilal fajri, dan terus berlanjut waktu takdim sampai subuh fajar. Jadi boleh jam 3 gitu kan, sebelum subuh boleh. Subuh jam berapa nih? 4:30 umpamanya kan, ya jam 4 masih boleh, yang penting asal keburu gitu kan. Jam 3 lebih aman gitu kan. Kalau jam 4 takutnya ya kelewatan juga. Di saat baca selawat udah subuh lagi. Fa in tola al fajru qabla tamami, maka jika terbit fajar artinya udah terjadi ya subuh, sebelum kita menyempurnakan wirid lazim yang takdim tuh, baru baca istighfar 100, selawat 100, azan subuh gitu kan. Walau bihailalatin wahidatin, sekalipun udah mengerjakan helalah 1 kali. Ya selawat udah nih. Nah sekarang masuk helalah, baru la ilaha illallah subuh gitu kan. Wah kurang 99 nih. Akhirnya lazimahu atmamuhu, ya, dilazimkan, ditetapkan untuk menyempurnakannya. Kan baru 1 subuh nih, terus sampai 100. Ya, udah 100. Nah, kemudian wa i'adatahu, dan ya wa i'adatuhu bi waqtil muayyani, selain dia menyempurnakan dan nanti habis subuh diulang lagi. Jadi double ya. Nah, dan mengulangnya pada waktu yang ditetapkan pada subuh. Nah, bagaimana pekerjaan yang tadi itu yang sebelum subuh belum selesai? Wa yasiru lahu naflan, dan jadilah untuknya nilainya sunnah, enggak wajib, belum menggugurkan gitu kan. Walau qara'ahu ba'da tulu'il fajri qabla ayyusalliya subha, dan sekalipun dia membacanya sesudah terbit fajar, nah, belum sholat subuh, waktu subuh udah masuk, tapi dia enggak sholat subuh, nunda dulu gitu kan, karena di rumah gitu kan, barangkali begitu dikerjain. A'adahu, tetap harus mengulangi lagi, karena ukurannya udah subuh, bukan masalah sholatnya, udah subuh. Li'annahu yustaratu taqdimus sholati alaih, karena syaratnya itu ya didahulukan sholat atasnya. Jadi syaratnya ya harus mendahulukan sholat. Wallahu a'lam bishawab.